Lebih dari 800 pekerja terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK lantaran dua pabrik piano milik Yamaha di Indonesia berhenti beroperasi tahun ini. Dua pabrik Yamaha yang tutup adalah PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung, Jakarta Timur, serta PT Yamaha Music Product Asia di kawasan Bekasi. Kedua pabrik tersebut merupakan divisi produksi piano dan berkaitan dengan induk usaha mereka, yakni Yamaha Corporation. Penutupan dua pabrik ini terjadi lantaran permintaan pasar yang terus menurun, sehingga produksi dialihkan ke pabrik Yamaha di Tiongkok dan Jepang. Melalui pernyataan tertulis PT Yamaha Indonesia, Yamaha menjelaskan soal alasan penutupan dua pabrik di Pulau Gadung dan Bekasi karena menurunnya permintaan pasar. Karena berkurangnya permintaan pasar, produksi akan difokuskan pada pabrik di Tiongkok dan Jepang. Sementara dua pabrik di Indonesia, yakni PT Yamaha Music Products Asia (YMPA) akan tutup pada Maret 2025 dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung akan ditutup pada akhir 2025. Dua pabrik yang akan ditutup yakni pabrik di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pabrik tersebut mempekerjakan 724 karyawan. Pabrik yang mulai berdiri sejak 1974 ini akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025 mendatang. Sementara PT Yamaha Music Product Asia di kawasan MM 2100 Bekasi dengan karyawan sebanyak 120 orang karyawan. Rencana tutupnya dua pabrik ini juga dibenarkan menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Haziz. Riden bilang proses telah dilakukan sejak 1 tahun lalu dengan menawarkan pensiun dini. Serikat buruh mengupayakan agar manajemen memberikan hak-hak karyawan yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Nah, sekarang yang ditutup itu ada dua plan, ya. Plan Pulau Gadung itu kurang lebih 700-an karyawan. Kemudian yang plan di MM 2100 Cikarang, Cibitung ya. Itu kurang lebih 350-an karyawannya. Nah, sebetulnya ini sudah berproses dari 1 tahun yang lalu yang di Cikarang ya. Yang di Cikarang itu tahun yang lalu sudah dimunculkan penawaran pensiun dini namanya. Sekarang memastikan karyawan itu mendapatkan hak-haknya. Itu terhadap manajemen. Ratusan mantan karyawan PT Sritex kembali mendatangi pabrik untuk melengkapi berkas mengurus pencairan dana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Berkas yang dikumpulkan antara lain fotokopi KTP, BPJS Ketenagakerjaan, nomor pokok karyawan, dan buku tabungan. Namun soal waktu pasti pencairan dana, karyawan masih harus menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Mantan karyawan Sritex berharap pencairan dapat dilakukan sebelum Lebaran 2025 agar uang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Ini buat pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Ibu membantu atau mengkoordinir? Ini mengkoordinir biar orang-orang yang tua-tua tidak bingung. Ya. Persyaratannya apa saja Bu? Persyaratannya ada fotokopi NPK, kartu BPJS, KTP, terus kartu keluarga, sama nomor rekening bank. Itu nanti cairnya kapan Bu? Oh, cairnya nanti tunggu informasi. Kalau bisa mungkin bulan-bulan ini. Menteri Tenaga Kerja Yasirli Mensesnek Prasetyo Hadi menggelar pertemuan dengan kurator dan serikat pekerja PT Sritex. Yasirli memastikan mantan pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli memastikan mantan pekerja PT Sritex akan dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan. Yasirli juga menjamin soal hak para pekerja. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengawal hak-hak pekerja PT Sritex. Hak itu berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengawal agar eks-pekerja PT Sritex mendapatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. 2 minggu ke depan, pekerja
akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Selengkapnya mengenai koordinasi pemerintah mengenai PHK karyawan Sritex di Istana Kepresidenan Jakarta, kita sapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan. Triksi, apa saja skenario hasil koordinasi menakar atau pemerintah dengan Serikat Pekerja Sritex? Ya, Cindy, tadi dari hasil koordinasi antara kurator, kemudian juga Serikat PT Sritex dengan pihak istana maupun juga kementerian ya, tadi ada Mensesnek Prasetyo Hadi, lalu kemudian juga ada Seskap Teddy Indrawijaya dan juga ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Disampaikan ada opsi untuk menyewakan alat berat. Jadi kurator ini menyampaikan sebelum kemudian alat berat yang dimiliki PT Sritex ini dilelang untuk menjaga nilai aset tersebut agar tetap tinggi dan juga untuk meningkatkan harga pilot, maka barang-barang ataupun juga alat-alat yang dimiliki oleh PT Sritex ini disewakan ataupun bisa digunakan oleh nantinya investor-investor yang akan menyewa alat-alat tersebut. Nah, ini nantinya akan berjalan beriringan dengan perekrutan lagi beberapa pekerja-pekerja yang kemudian akan mengoperasikan alat-alat berat tersebut yang disewa oleh para investor. Nah, tapi terkait dengan siapa investornya, berapa banyak investornya, dan berapa banyak jumlah pekerja yang kemudian akan direkrut kembali untuk bisa mengoperasikan alat berat tersebut, ini tergantung dari investornya nanti. Kalau dari pihak kurator menyebutkan setidaknya membutuhkan waktu ataupun juga nanti sekitar 2 minggu lagi baru akan ada kepastian ataupun juga titik terang seperti apa skema terkait dengan perekrutan para pekerja ini, melihat dari berapa banyak alat berat yang kemudian nanti akan disewa, lalu berapa banyak investor yang kemudian akan menyewa dari alat-alat berat PT Sritex sendiri. Nah, inilah yang kemudian dinantikan Cindy dan juga saudara terkait dengan komunikasi antara PT Sritex, antara kurator dengan investor-investor tersebut karena masih belum diketahui. Tapi setidaknya kalau berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, kurang lebih atau tidak-tidaknya ada 8.000 lebih karyawan yang kemudian nanti harapannya bisa direkrut kembali. Nah, kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, bagaimana kemudian pemerintah ini mengawal ataupun juga berupaya untuk mencegah terjadinya PHK massal, namun terkait dengan keputusan ini sudah ingkrah dari pihak MA sendiri untuk tidak beroperasional lagi pada tanggal 1 Maret 2025, maka saat ini tugas pemerintah adalah melakukan pengawalan terhadap hak-hak pekerja dari PT Sritex itu sendiri, seperti apa jaminan hari tua, kemudian juga jaminan sosial, pesangon, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan yang harus didapatkan oleh para pekerja. Jadi inilah yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah, melakukan pengawalan terhadap hak-hak pekerja, dan juga sebenarnya ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengkaji kembali aturan-aturan yang berdampak bagi industri tekstil yang ada di dalam negeri. Cindy. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Anggi Mendarwan, terima kasih atas laporan Anda. Tetap bersama kami karena Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Nenek Ama. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak usaha, yakni Pertamina Patra Niaga.